Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Niat, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Batu. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya Ibu Hajiah Nasmiati. Beliau adalah guru matematika SMK Negeri 4 Batu. Assalamualaikum Bu Haji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi supaya nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, kemudian memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid. Ya Bu ya? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran saya itu ada di sini ada 4. Yang pertama menjelaskan operasi konjungsi, yang kedua menjelaskan operasi disjungsi, kemudian yang ketiga menjelaskan operasi implikasi, dan yang keempat menjelaskan operasi diimplikasi. Baik Bu, berarti ada 4 tujuan yang ingin Ibu capai. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu observasi? Di sini untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, siswa dapat menjelaskan operasi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Kemudian yang kedua, keterampilan, di mana siswa dapat membuat tabel kebenaran dari operasi-operasi tersebut. Ya, jadi yang ingin Ibu capai ada 2 yang ingin Ibu observasi ya, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, metode atau model pembelajarannya. Rancangan strategi pembelajaran saya gunakan yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model pembelajarannya saya gunakan di sini adalah berbasis masalah, program basic learning. Kemudian metode saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi. Baik. Jadi rencana strategi yang Ibu akan lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran Ibu yaitu problem basic learning atau PBL ya Bu. Kemudian metode diskusi dan penegasan dan juga tanya jawab seperti itu Bu. Ya, oke Bu. Kemudian kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media pembelajarannya saya gunakan di sini adalah lembar kerja atau KPD, kemudian laptop. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Kebetulan hari ini saya ada jam di kelas berbahasa Indonesia jam ke-7 kelas 1. Oh, baik Bu. Jadi jam ke-8 dan jam ke-7 ya? Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu. Berarti di jam 7 dan 8 ini saya akan ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu selama Ibu melakukan pembelajaran. Kemudian kita akan melakukan percakapan akhir setelah pembelajaran nanti, yaitu pasca observasi, yang kemudian nanti akan dihadiri juga oleh pengajar praktik. Seperti itu Bu ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, masih ada satu pertanyaan Bu.
apa yang didapatkan dari percakapan kita ini hari ini? Kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita ini, saya lebih siap untuk melakukan pembelajaran di kelas. Oke Bu, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Dan sampai ketemu sebentar di jam terakhir kita akan melakukan observasi kelas. Terima kasih banyak Ibu. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Sampai bertemu dengan kegiatan berikutnya yaitu pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Bagaimana hari ini? Tetap semangat? Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, siap. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang sudah hadir? Berapa orang? 11. Tetap semangat ya untuk hari ini kita mulai pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang logika matematika, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama menjelaskan operasi konjungsi, kemudian yang kedua menjelaskan operasi distribusi, ketiga menjelaskan operasi multiplikasi, dan yang keempat menjelaskan operasi multiplikasi. Nah, konjungsi. Perhatikan di atas. Konjungsi adalah pernyataan menyebut dengan kata penghubung. Ya. Jadi kata penghubung dari konjungsi itu adalah nah, misalkan contohnya 4 adalah bilangan positif, kemudian pernyataan punya 4 adalah bilangan real. Jadi kedua pernyataan ini digabung dengan menggunakan kata penghubung. 4 adalah bilangan positif dan bilangan real. Oke, kita lanjut. Sekarang distribusi. Distribusi itu adalah menggunakan kata penghubung atau.
Tiga. Oke, 3. Kemudian untuk hari ini sampai di sini ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang implikasi, konjungsi, disjungsi dan implikasi. Konjungsi tadi memiliki apa kata penghubung? Dan. Kalau disjungsi kata penghubungnya? Kemudian implikasi? Maka. Kemudian diimplikasi? Oke. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang konvers, invers, dan kontraposisi. Jadi pesan saya sebelum mengakhiri, jaga kesehatan kita, apalagi sekarang musim hujan. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan berikutnya, pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Beri salam kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Mas Niar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Baru, Kabupaten Baru. Kali ini masih ditemani oleh rekan saya Ibu Hajah Nasmiati sebagai rekan yang telah melakukan observasi di dalam kelas. Selain itu ada Bapak Rizal selaku pengajar praktik yang berada di tengah-tengah kami sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Baik, pada kegiatan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi yang sudah kita lakukan di dalam kelas untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bisa Bu? Bisa. Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran Ibu? Ya. Karena mungkin belum terbiasa, awalnya tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik. Alhamdulillah. Baik Bu, bisa mungkin Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang bisa Ibu lakukan di kelas ataupun langkah-langkah dan tahapan-tahapan proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Kalau tahapan di sini saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian kalau area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuan di sini siswa menjelaskan operasi pada logika matematika. Kemudian untuk keterampilannya di sini siswa membuat tabel kebenaran pada operasi logika matematika. Oh iya. Nah, jadi area pengembangannya ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Iya. Baik Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil Ibu laksanakan di kelas atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun masih ada beberapa kekurangan. Oh, ada beberapa kekurangan. Ya. Kira-kira Bu, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak aktif atau tidak terlibat dalam proses kegiatan belajar. Oh, mungkin siswanya mengendalikan temannya Iya. atau mengandalkan temannya. Iya, seperti itu. Iya. Iya.
Kira-kira penyebabnya apa itu, Bu? Sehingga mereka kurang aktif dan tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin di sini dalam pembagian kelompoknya terlalu banyak, maka perlu dilakukan beberapa pendekatan sesuai dengan minat siswa. Misalnya dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, atau kinestetik, sehingga siswa merasa nyaman dengan belajar di kelas. Oke, Bu, berarti itu rencana Ibu ke depan ya? Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, insya Allah akan dilakukan secepatnya atau semester depan, tahun ajaran baru. Baik, Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Ya. Kita berikan kesempatan kepada Pak Rizal sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Silahkan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillah. Berdasarkan apa tadi yang kami lihat atau yang saya lihat, sungguh luar biasa. Kami berikan apresiasi sebesar-besarnya atas usaha yang telah dilakukan dalam kegiatan dari kegiatan observasi, melakukan observasi, dan sekarang hari ini adalah pasca observasi. Sudah istilahnya ini kan kita lakukan percakapan coaching video, sebenarnya coaching, dan tahap coaching kan kita tahu yang tirta mulai tujuan sampai yang terakhir A-nya. Itu sudah sangat bagus, sudah ada semua. Kemudian saya juga lihat gini, memang sangat yang tantangannya itu ketika percakapan coaching itu bagian tujuannya, penyampaian tujuannya. Dan mungkin kan aksi nyata dari pendidikan guru penggerak, dan kita yang observer ini yang butuh. Baik, padahal sebenarnya dalam kegiatan observasi itu percakapan coaching itu yang di observer yang butuh untuk di coaching, di coachnya sebagai yang coachnya yang butuh, jadi dia menyampaikan tujuannya. Tapi di sini selalu akan menjadi tantangan itu penyampaian tujuannya, bukan kita observer atau bukan kita coach yang menyampaikan tujuan, tetapi coachnya atau yang diobservasi yang menyampaikan bahwa saya ingin di coaching atau saya ingin diobservasi dalam tahap ini. Jadi dia memulai di sini kita ruangnya, dan itu memang sebuah tantangan untuk kedepannya. Jalan mungkin dengan apa yang kita pahami bersama tuh, misalkan kalau kita analogikan itu, kita secara pribadi itu lihat cermin itu saat kita cuma kembali ke rumah di depan cermin, atau kita kasih keluar dompet baru kita bisa lihat diri tak bercermin begini. Tetapi teman sejawat itu tiap hari kita lihat, setiap saat kita lihat, sedangkan kita di hal-hal tulus baru bisa kita lihat diri tak. Jadi secara objektif bisa nilai itu adalah rekan sejawat yang bisa saling membantu, menjadi sebuah kebiasaan selanjutnya yang bagus, bahwa saya minta tolong sama teman sejawat atau tak ada memang tim di sekolah yang dibentuk untuk melakukan observasi yang teman sejawat lah. Seperti tadi analoginya, mereka lebih objektif untuk profit daripada diri kita sendiri untuk perbaikan selanjutnya. Terakhir bagi saya, mungkin tahu bagaimana tindak lanjutnya dari kegiatan ini. Pasti kan sudah ditahu nih pelajaran, tindak lanjut rencana ke depannya. Ya, tindak lanjutnya ya, bagaimana melakukan pengembangan diri, terus berusaha agar metode, strategi, dan juga model pembelajaran yang dilaksanakan di kelas bisa terus berkembang, sehingga apa yang kita inginkan, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian membuat kelas kita menjadi nyaman, itu bisa tercapai. Terima kasih, luar biasa apresiasi yang besar dari kami semua sebagai pengajar praktik. Sekian mungkin waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari pra observasi, kemudian observasi kelas, dan juga pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizal, kemudian juga kepada Ibu Haja Nasmiati. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.